Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bersama-sama kita manfaatkan amaliyah Ramadan dari menit ke menit, dari jam dan hari ke hari, sehingga amaliyah Ramadan kita lebih berkualitas dan lebih bermakna, sehingga insya Allah punya pengaruh baik untuk kesehatan jiwa, akhlak, juga untuk kesehatan lahir atau kesehatan jasmania. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru al-ayah. Kami ambil kutipan dari kuliah pada kesempatan kali ini adalah tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Dalam awal ayat surat Ali Imran 200 ini, Allah memberikan peringatan kepada kita, tidak hanya cukup sabar, tetapi kuatkan kesabaranmu. Berarti sabar yang berlipat. Lebih-lebih dalam beribadah puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-siyamu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari latihan kesabaran. Sabar dalam menaati perintah dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Para ulama membagi sabar itu ada 5. Yang pertama, as-sabru indal musibah. Sabar tatkala menerima musibah. Kita sekarang sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 Corona. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Tidak ada lain, kita adalah sabar, ikhtiar, tawakal, dan doa. Ternyata musibah itu pahit, musibah itu berat. Kita tidak lalu suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, negative thinking kepada Allah. Justru muhasabah kepada diri kita sendiri. Mungkin untuk mengurangi dosa kita, kesombongan kita, ketakaburan kita. Oleh karena itu, as-sabru indal musibah, sabar tatkala menerima musibah. Insya Allah dengan ibadah puasa Ramadan, kita dilatih untuk bersabar dan bersabar, karena sabar tatkala menerima musibah itu termasuk pahit tetapi manis dan nikmat. Yang kedua, as-sabru indal ibadah, as-sabru fil ibadah. Sabar dalam beribadah. Ibadah itu memerlukan kesabaran. Apalagi amaliyah Ramadan berpuasa itu haruslah dengan kesabaran. Sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah dan sabar dari meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar dalam mencari amalan-amalan yang bisa menguatkan amaliyah Ramadan, dan sabar meninggalkan dari hal-hal yang bisa merusak dan meruntuhkan amaliyah Ramadan. Maka as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Yang ketiga, as-sabru indal jihad, sabar tatkala berjuang. Berjuang itu sesuai dengan kemampuan, kebisaan masing-masing. Pegawai, dosen UMP berjuang bagaimana bekerja di UMP dengan baik. Orang tua yang pagi pergi ke pasar mencari nafkah, berjuang untuk keluarganya. Prinsipnya semua orang mesti punya perjuangan sesuai dengan kemampuan, kebisaan, dan masing-masing tidak sama. Tetapi yang sama di mana pedomannya? Sabar.
Orang tua yang sedang mendidik anak, mencari nafkah untuk anak harus sabar. Dosen karyawan dalam bekerja banyak tantangan harus sabar. Pimpinan, pejabat, siapapun dalam mengelola, memanage sesuatu harus sabar. As-sabru fil jihad, sabar dalam berjuang. Oleh karena itu, janganlah kita mudah putus asa, janganlah mudah kita mutungan kalau menghadapi sesuatu, karena perjuangan ternyata butuh kesabaran. Yang keempat, as-sabru anil maksiat, sabar dari godaan maksiat. Ternyata maksiat orang modern pun juga alatnya sudah dengan modern. Handphone itu tidak punya nilai pahala dan dosa, tergantung pemanfaatannya. Kalau teknologi informatika seperti sekarang ini kita bisa mengaji online, ini namanya dimanfaatkan untuk ibadah. Tetapi juga tidak sedikit teknologi informatika dimanfaatkan untuk kejahatan dan yang negatif. Oleh karena itu, sabar dari godaan maksiat, lebih-lebih di dalam amaliyah Ramadan, agar ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah. Janganlah dikotori dengan hal-hal yang bernuansa maksiat. Yang kelima dan terakhir, as-sabru anid dunya, sabar dari godaan dunia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, doa yang insya Allah setiap muslim hafal dan selalu mengamalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkan atas kami kebahagiaan hidup di dunia, anugerahkan atas kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan selamatlah kami dari api neraka. Dunia ini mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Tapi haruslah kita bersabar. Jangan kita yang dikuasai oleh dunia, tapi dunialah yang harus kita kuasai untuk menjadi alat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu ada kalimat yang indah sekali, genggamlah dunia dengan tanganmu, letakkan akhirat di hatimu. Mari kita kuasai dunia, bukan untuk kesenangan duniawi saja, tetapi untuk alat kesenangan ukhrawi, yaitu dunia dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah, yang semuanya memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, ternyata makna sabar itu semakin luas. Sabar tatkala menerima musibah, sabar dalam beribadah, sabar dalam berjuang, sabar dari godaan maksiat, dan sabar dari godaan dunia. Orang-orang yang bisa bersabar dirahmati oleh Allah. Allah nyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang bersabar, dan pendidikan sabar salah satunya adalah berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan semakin menguatkan kita dalam kesabaran dalam berbagai aspek, yang salah satu intinya kesabaran itu adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.